Saya pedagang grosiran. Baru-baru ini ada sebuah toko grosir yang baru dibuka persis di seberang toko saya. Bagaimana supaya pelanggan saya tetap setia di toko saya? Dari Pak Ujang, Toko Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, setiap hari ada saja tantangan baru yang pasti akan kita hadapi. Sebagai pemilik toko, kita harus selalu belajar dan kreatif mencari solusi untuk mengatasi tantangan itu. Saat teman-teman menemukan masalah seperti yang disampaikan Pak Ujang tadi, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa usaha teman-teman itu ada pasarnya. Hal itu juga menunjukkan kalau teman-teman masih bisa memperbesar lagi jangkauan pasar. Sebenarnya tidak masalah kalau teman-teman kepo, apa saja sih yang dijual toko saingan kita? Berapa sih harga yang mereka tawarkan? Ada promo apa saja sih di toko mereka? Tapi, daripada sebatas kepo, lebih baik fokus pada hal-hal yang lebih produktif lagi. Pertama, fokus kepada pelanggan. Menurut artikel yang ada di beritausaha.com, 2 dari 5 cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi persaingan usaha berfokus pada pelanggan. Pertama, responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Nah, teman-teman pasti mau kan kalau pelanggan setia berbelanja di toko milik teman-teman? Nah, berarti teman-teman bisa menarik hatinya pelanggan. Fokus ke pelanggan artinya kenali apa yang sebenarnya kebutuhan pelanggan. Pelanggan butuh kualitas tanpa memperdulikan harga. Atau pelanggan sama-sama butuh barang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Mengenali kebiasaan pelanggan sebenarnya sih bisa teman-teman lakukan dengan bantuan aplikasi Kasir iPos. Dengan aplikasi ini, teman-teman bisa melihat apa produk favorit pelanggan, jam berapa pelanggan biasanya belanja di toko, atau cara pembayaran yang paling disukai oleh pelanggan. Nah, dari situ teman-teman bisa putuskan mau menerapkan strategi seperti apa untuk menyediakan kebutuhan pelanggan. Langkah ini bertujuan meyakinkan pelanggan kalau toko kita masih lebih baik ketimbang toko seberang. Yang kedua, fokus pada toko sendiri. Setelah memahami karakteristik pelanggan, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membenahi kesiapan toko dalam melayani pelanggan. Contohnya, memastikan stok barang cukup dan jangan sampai kehabisan stok. Selain itu, teman-teman juga harus memastikan pelanggan nyaman belanja di toko kita. Misal, lorong yang tidak terlalu sempit, penambahan kipas angin, atau pendingin ruangan juga bisa dipertimbangkan. Untuk memastikan stok barang aman, teman-teman bisa mengandalkan aplikasi Kasir iPos. iPos memberikan teman-teman data real time tentang barang apa yang laku dan apa yang tidak. Nah, gunakan informasi ini untuk selalu menyediakan apa yang diinginkan pelanggan di toko. Jadi, saat toko seberang hanya menebak-nebak keinginan pelanggan, teman-teman sudah khatam tentang keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ketiga, fokus untuk konsisten. Toko seberang mungkin bisa meniru produk jualannya teman-teman. Tapi, pelayanan otentik yang konsisten dari toko kita tidak akan mungkin bisa ditiru. Teman-teman bisa menerapkan program loyalitas atau reward untuk pelanggan tetap. Fitur promosi poin pelanggan yang ada di aplikasi iPos bisa teman-teman jadikan senjata dalam persaingan ini. Fitur ini bermanfaat untuk membangun loyalitas pelanggan. Nah, dengan tips tadi, teman-teman tidak perlu khawatir lagi dengan kehadiran toko seberang maupun toko sebelah. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.